Pada pagi hari ini saya dan kawan-kawan tim pengabdian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang lokasi kegiatannya di Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Magelang. Nah, kegiatan ini sudah tahun kedua, di mana tahun pertama kemarin kita fokus pada kegiatan tanam-menanam, khususnya avokat. Nah, pada tahun kedua ini di samping tanam-menanam, kita juga mulai memperhatikan faktor pendukungnya. Yang saya maksud adalah terkait dengan kompos. Nah, bicara kompos itu sebagai produk sampingan peternak, di mana kita tahu di daerah Banyuroto itu petani masih banyak memelihara ternak sapi. Hanya saja menurut hemat kami manajemennya belum maksimal, baik terkait dengan pakannya maupun pengelolaan limbahnya. Terkait dengan itu, maka pada pagi hari ini saya bersama teman-teman tim pengabdian datang ke bengkel sapi ini yang dikelola oleh Prof. Ali Agus dari Fakultas Peternakan. Poinnya adalah untuk belajar bagaimana memanage ternak yang lebih efisien, yang lebih baik, yang ujung-ujungnya lebih produktif. Baik ternaknya itu sendiri sebagai produk daging dan tentu saja kotorannya sebagai kompos untuk mendukung kegiatan pertanian. Sehingga pada saatnya kami akan mengajak kawan-kawan petani dari Banyuroto itu datang ke sini untuk bisa belajar langsung, berinteraksi dengan karyawan dan pengelola di sini dengan satu harapan apapun yang didapatkan dari sini bisa dipraktekkan dalam mengelola ternaknya di rumah sehingga bisa memberikan dukungan pada kegiatan pertaniannya lebih maksimal. Bengkel sapi memang agak menarik, ini istilah yang dipakai bengkel sapi. Begitu mendengar kata bengkel, kebanyakan kita kan konotasinya ada motor rusak, mobil rusak. Tapi ini bengkel sapi, jadi bolehlah kalau diterjemahkan ada sapi rusak kemudian di bengkel gitu. Tapi pengertian rusaknya adalah sapi-sapi yang di sini itu dibeli dalam kondisi yang tidak maksimum pertumbuhannya. Bisa karena stunting, bisa karena malnutrisi, bisa karena ada sakitnya, kemudian dipelihara di sini, intinya di bengkel, intinya diperbaiki lewat ransum makanan, lewat macam-macam manajemen beternak. Nah, poin itu yang ingin kita dapat dari sini, yang harapannya bisa kita tularkan pada petani di Desa Banyuroto. Harapannya setelah kita dari bengkel sapi ini, maksud saya kami membawa teman-teman petani dari Desa Banyuroto ke sini, mereka akan lebih baik kapabilitasnya untuk mengelola ternaknya, ternak yang mereka punyai. Sehingga terkait dengan pengelolaan limbahnya itu juga lebih baik. Sehingga kompos yang mereka hasilkan akan lebih baik, pada gilirannya bisa menjadi faktor pendukung budidaya pertanian yang lebih baik, di mana komoditas pertanian yang di sana adalah horti, yang kita sama-sama tahu bahwa tanaman hortikultura itu sangat-sangat membutuhkan bahan organik yang baik. Dalam hal ini kompos yang baik. Itulah keterkaitan antara kenapa kita akan membawa kawan-kawan petani Desa Banyuroto itu ke bengkel sapi ini. Dan di atas semuanya yang lebih menarik adalah spiritnya itu, jadi idenya, filosofinya. Bengkel sapi, mungkin di kita pertanian bisa menjadi bengkel tanaman. Dan secara kelembagaan, secara sosial kita bisa menjadi bengkel kelompok tani yang kurang produktif bisa menjadi lebih produktif. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan bengkel sapi, kalau saya secara pribadi melihat bahwa pertanian dan peternakan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi dari satu keping uang logam yang sama. Sehingga pertanian dan peternakan mestinya bisa lebih sinergis. Dan kami berharap pada saatnya setelah membawa teman-teman
Banjuroto petani ke sini itu sinergisme itu menjadi lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian, para petani dan sekaligus peternak. Dalam usaha peternakan sapi khususnya memang diperlukan perkandangan yang baik dan higienis. Fungsi kandang itu adalah untuk tempat peneduh, tetapi juga tempat untuk semacam tempat tinggal bagi kita. Oleh karena itu, kandang sebisa mungkin dijaga kebersihannya, kemiringan kandangnya juga dibuat sedemikian sehingga kotoran baik air kencing maupun kotoran sapi itu bisa mudah dikelola. Syukur kalau setiap hari dibersihkan sehingga sapi merasa nyaman. Kalau sapi merasa nyaman tentu akan bisa lebih produktif, ya sehat dan makannya bisa lebih banyak. Di samping perkandangan, di dalam usaha peternakan sapi ini ada dua faktor penting lainnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor bibit, jadi harus memilih bibit yang baik. Ya, sehingga bibit yang baik itu dari keturunan apa, misalnya kalau diambil dagingnya, ya, untuk pertumbuhannya atau untuk bekerja, ini masing-masing ternak, masing-masing sapi itu punya karakteristik masing-masing. Ya. Dia pemilihan bibit bagi kita menjadi sangat vital, sangat penting. Nah, yang kedua, pakan. Bibitnya bagus, tapi kalau pakannya nggak bagus ya bermasalah. Oleh karena itu, pakan menjadi faktor kedua yang sangat vital kalau kita ingin berusaha di usaha peternakan sapi ini menguntungkan. Nah, pakan sapi umumnya berasal dari rumput-rumputan, dari rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput lapangan, atau limbah pertanian, ada tebun jagung, jerami padi, pucuk tebu, dan sebagainya. Di samping itu ada konsentrat. Konsentrat itu bisa berasal dari dedak padi, polar, itu dedak gandum, onggo, ampas tahu, kulit kacang, kulit kopi, dan limbah pertanian maupun limbah industri yang lain, termasuk tetes tebu misalnya. Sehingga dari sana kita bisa formulasikan, ya, kita membuat formula pakan sehingga sapi itu bisa makan dalam jumlah yang banyak. Jadi prinsip memberi makan sapi itu yang paling gampang adalah yang pertama, sapi mau makan. Yang kedua, makannya banyak. Yang ketiga, dia menjadi gemuk. Nah, kalau tiga ini nggak tercapai berarti ada masalah. Nah, sekarang bagaimana membuat sapi bisa makan lebih banyak? Nah, kebetulan kalau di sini seperti yang saya pelajari selama ini, itu kami punya teknologi yaitu fermentasi pakan komplit yang disebut dengan burger pakan. Ya, kita punya aditif ditambahkan sehingga nanti terfermentasi. Ketika terfermentasi, pakan yang semula kualitasnya jelek, kualitasnya tidak bagus, bisa menjadi lebih bagus. Ya, misalnya jerami, pucuk tebu, tebun jagung, limbah-limbah, dedak padi yang kadang-kala campurannya ada campuran sekam. Itu kalau kita proses dengan teknik fermentasi, kita punya bahannya yang sudah kami kembangkan selama ini, yaitu dengan saus burger pakan. Kemudian ditambah aditif lain yaitu mineral premix yang kami sebut dengan booster sapi, itu dicampurkan di situ. Penggunanya tidak banyak. Ya, sehingga setelah difermentasi cukup 6 jam, paling lama 12 jam. Nah, itu nanti pakan bisa lebih baik kualitasnya, bisa dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, sehingga sapi bisa berproduksi menggembirakan seperti harapan kita. Jadi sapi bisa cepat gemuk, sehingga bisa cepat dijual. Nah, setelah sapi makannya cukup, makannya banyak, tentu ada hasil sampingnya. Jadi sebenarnya air kencing, kotoran sapi atau kotoran hewan, kohe atau feses, itu sebenarnya hasil samping, jadi bukan limbah. Oleh karenanya kita bisa tampung air kencing itu diproses, itu bisa menjadi pupuk organik cair. Yang padat kita juga proses, mau pakai alamiah atau pakai teknologi, ya, dipercepat dengan fermentasi misalnya. Kami pun juga punya teknologinya, itu menjadi pupuk organik yang luar biasa. Maka di sekitar kandang ini, para petani-petani itu sudah kita berikan, silahkan ngambil pupuk organik yang ada untuk pupuk. Sebagai contoh di sana itu ada buah naga, ada padi, ada jagung dan sayur-sayuran. Itu kita bebaskan kalau mau ngambil menggunakan pupuk organik yang kita hasilkan dari peternakan sapi kita yang ada di sekitar sini. Nah, teknologi untuk membuat pupuk organik cair itu kita punya teknologi fermentasi, ya, pupuk organik cair dengan teknik fermentasi. Ya, kami juga punya bahan untuk mempercepat proses fermentasi itu, ya, ada teknologi, bahkan sudah dapat patennya.
Nah, kemudian kalau untuk pupuk padat itu juga ada tambahan supaya terjadi proses fermentasi lebih cepat, sehingga membuat pupuk organik itu lebih cepat, tidak butuh waktu lebih lama. Ya, kita ada juga teknologi fermentasi. Nah, fermentasi itulah yang banyak kita gunakan sehingga proses composting menjadi lebih cepat, tidak alamiah. Kalau alamiah ya lama, tapi karena kita tambahkan mikrobia di situ, ya. Mikrobia yang ada di sana untuk mempercepat proses pembusukan, proses fermentasi. Itu yang kita miliki.